Coki Sitohang kembali lagi menyapa Anda, pemirsa setia Go Healthy. Apa kabar? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, sukses, bahagia. Karena bahagia itu memang harus disengaja. Nggak bisa terjadi secara otomatis. Pemirsa, di program Go Healthy ini, kami akan berikan Anda tips cara tepat hidup sehat. Mas Boy Abidin, Mas Nurman Saputra siap bertugas? Siap. Terima kasih waktunya. Dan kenalkan ini Bapak Adrianus dan Ibu Safrida. Hai Bapak, hai Ibu. Hai. Pak Adrianus, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Ibu Baik, juga luar biasa, sama. baik. Bagaimana keluarga kita di rumah? Sehat. Pak Adrianus, hari ini apa kesibukannya? Tolong ceritakan ke kami. Kesibukan saya sekarang ya untuk konsultan untuk tenaga-tenaga kerja asing gitu ya. Kayak seperti perizinan, terus izin-izin kita seorang orang asing, seperti itulah. Dan sekarang bergerak juga untuk ya perizinan-perizinan untuk tambang, itu yang saya kerjakan sekarang gitu. Memang bidang Bapak sudah sejak lama? Baru juga, karena memang baru berapa tahun terakhir ini memang ada permintaan dari Jerman sama Cina gitu. Itu yang saya jalankan sekarang. Bagus sekali Pak. Jadi liburnya kapan Pak kalau udah begini? Wah, kayaknya saya salah nanya nih. Harusnya nanya sama Ibu. Bu, pernah ada waktu nggak sama Bapak? Banyak. Masih ya? Masih ada waktu ya, banyak ya. Iya. Baik. Dimanapun pemirsa berada saat ini, kami perkenalkan, inilah Bapak Adrianus sebagai narasumber yang didampingi oleh istrinya. Apa kisahnya? Kita simak. Adrianus, pria yang akrab dipanggil Andri ini, mengaku sangat bersyukur bisa pulih dari stroke. Andri bercerita, dulu ia terkena serangan stroke pada tahun 2022, tepatnya setelah pulang ke Jakarta, sehabis mengerjakan proyek di luar pulau. Saat itu, ia merasa kepalanya sangat pusing, bahkan sampai vertigo. Saya itu sakit vertigo, terus tensi saya juga tinggi, terus gula darah saya juga itu nggak normal dan itu tinggi sekali. Selama 1 minggu, Andri hanya bisa berbaring di kasur, dan selama itu pula dirinya kerap muntah-muntah. Tak lama kemudian, tangan kanannya menjadi terasa lemas, dan ketika berjalan pun tubuhnya terasa tidak seimbang. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk periksa ke rumah sakit. Dan benar saja, ketakutan Andri terjadi. Ia didiagnosis terkena stroke oleh dokter karena adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Namun, berkat semangatnya untuk bisa pulih, Andri langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Baru beberapa bulan yang lalu juga saya check up di salah satu rumah sakit pusat otak nasional di Jakarta, bahwa saya itu udah kembali normal seperti semula lagi. Alhasil, seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatannya sudah jauh membaik. Bahkan Andri sudah bisa bekerja kembali. Bapak pakai laser ternyata? Oh iya betul, jadi waktu itu setelah saya 1 minggu saya kena vertigo itu, saya berobat ke salah satu rumah sakit ya di Jakarta. Sambil saya berobat, dan saya pernah nonton juga di Metro TV jam 11:30 malam itu ya. Acara ini Go Healthy? Itu ada acara Go Health juga. Ya. Terus waktu Bapak nonton? Terus kita waktu itu tidak pikir panjang lagi, karena memang banyak kesaksian itu. Waktu itu kita langsung beli dan saya langsung pakai begitu. Wah, Bapak itu. Bapak ini langsung saat itu juga mengambil langsung saat langkah. ini saya beli dan langsung saya pakai. Dan Bapak nggak sendirian ya, didukung oleh keluarga ya, Ya, Bu betul. ya, Bu Safrida ya. Ya. Ini yang mendorong-dorong, mendesak-desak Bapak untuk segera pakai laser siapa nih? Ibu atau anak-anak? Bukan. Anak saya yang paling besar namanya Laura, itu kalau bapaknya sakit dia langsung sigap cepet. Apa yang dibilang Laura? Pakai Dia laser? pokoknya dia langsung cari. Ah. Langsung cari, terus udah dikasih tahu, terus bapaknya nonton, ayo Pak ke sana. Oke. Gitu, cepet dia. Wow, makin penasaran dengan ceritanya nih pemirsa. Tapi sebelum lebih lanjut, saya mau gali lagi, cari tahu, penasaran juga saya, kok langsung pakai laser gitu loh. Kita bermain terlebih dahulu. Bapak Ibu, inilah benar salah. Ada pernyataan yang bilang begini Pak, vertigo merupakan salah satu tanda gejala awal stroke. Nanyanya
ke Pak Adrianus sama Ibu Safrida. Menurut Bapak Ibu, pernyataan ini benar atau salah? Kalau menurut saya ya benar juga kali ya. Benar juga ya? Ya, karena waktu saya mengalami vertigo itu dulu, itu memang saya kepala itu agak pusing dan tangan juga agak berat ya. Dan waktu itu juga tangan saya ini kayak apa ya, goyang semua tangannya itu. Itu goyang semua itu. Pegang piring aja saya pegang begini langsung jatuh sendiri. Itu kejadian. Itu saya kejadian yang luar biasa memang waktu itu. Sebentar ya, kita tanya ke Mas Nurman, praktisi kesehatan, untuk meluruskan ya. Ya, jadi jawaban Bapak Adri ini tepat sekali. Tepat Ibu, Bapak. Top. Ya, tapi jadi gini ya, kita kan harus mengetahui bahwa yang namanya vertigo ini dia ada dua jenis ya, ada vertigo sentral, ada yang perifer. Vertigo perifer ini biasanya dia berkaitan erat dengan yang namanya organ telinga kita ya. Jadi biasanya di dalam organ telinga kita itu terdapat yang namanya kanalis semisirkularis ya, itu pusat keseimbangan kita juga. Nah, kemudian ada lagi nih vertigo sentral ya. Ini pusat keseimbangannya itu ada di bagian otak belakang kita atau cerebellum kita sebutnya, otak kecil kita ya. Jadi kalau misalkan nih terjadi yang namanya penyumbatan atau gangguan pada pembuluh darah terutama di bagian otak kecil kita, maka ini bisa menimbulkan nih gejala-gejala awalnya mulai dari vertigo, gangguan keseimbangan dan lain sebagainya ya gitu. Jadi kalau misalkan ada nih rasa vertigo diikuti dengan keluhan-keluhan lain, kelemahan, gangguan penglihatan dan lain sebagainya, maka kita harus sudah mulai curiga apakah ini merupakan suatu serangan stroke. Jadi ini memang sudah menjadi salah satu tanda gitu. Nah, untuk itulah kita perlu memeriksakan diri kita ke dokter secara langsung untuk kita memastikan apakah ini serangan stroke gitu. Vertigo merupakan salah satu tanda gejala awal stroke. Ini adalah pernyataan yang benar. Ya, hati-hati. Tolong diwaspadai. Kita kembali lagi ke Pak Adrianus ya. Pak, Bapak pakai teknologi laser. Begitu Bapak sudah pakai laser untuk beberapa waktu lamanya, itu kan Bapak pakainya rutin kan? Rutin. Baik. Bapak merasakan apa di tubuh ini? Memang saya merasakan agak enak lah. Enak gitu, saya jalan itu agak terarah lagi. Tadinya saya kalau jalan itu lari ke kiri, ke kanan terus, banting kanan terus. Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. Kok bisa begitu ya? Kayaknya kita perlu buktikan nih Bang Joko. Iya, coba. Kita perlu coba. Coba Pak. Pengen lihat Pak jalan Pak. Oke, jalan Pak. Bapak dari sini, Bapak dari sini nanti jalannya ke Mas Nurman ya Pak ya. Oke. Siapa Pak? Silakan Pak Adrianus. Monggo. Silakan. Ya. Pemirsa ini Pak Adrianus. Pak Adrianus. Oh, lurus ya. Balik Pak. Ini normalnya begini Bapak jalan sekarang ini. Normal sekarang. Silakan duduk Pak. Bapak bisa olahraga? Sekarang saya olahraga setelah saya pakai teknologi laser, jadi saya keliling GBK itu bisa 10 kali itu. Wow. Iya, kali, Pak. 10 kali. Dan waktu itu juga saya pernah dari patung yang di gedung Penin GBK itu sampai ke HI itu saya bisa jalan kaki. Jadi Bapak ini hobinya jalan kaki? Sabtu itu, ya. Jalan. Luar biasa. Hobinya jalan kaki. Tadi saya udah nggak kebayangin gitu Pak, karena saya itu udah jalan udah nggak bisa dan lari ke kanan sekarang udah bisa gitu Pak. Bu Safrida, Ibu nggak khawatir lihat Bapak jalan dari Sudirman ke Tamrin? Ibu nggak khawatir nanti dia bablas ke Priok? Enggak, saya udah tahu, udah sehat gitu. Malah saya yang kalah. Pikiran. Terus ngelihat sekarang beliau begini gimana rasanya? Senang lah, bangga jadi. Bangga lah udah Puji bisa Tuhan, ya? bisa jalan sehat lagi. Tiap pagi juga dia suka jalan sih. Tiap pagi. Berarti Bapak kembali nih, Bapak pulih kan? Bapak pulih nih. Ini yang patut kita syukuri pada Tuhan nih Pak ya. Tentu ini ada bagian Bapak nih. Ini bukan semata-mata berkat anugerah. Pola hidup sehat, pakai laser. Terus waktu Bapak periksa ke dokter, Bapak kan masih kontrol kan? Masih kontrol. Iya. Jadi waktu saya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Cawang itu, pertama itu dibilang ini masih ada sedikit di gumpalan-gumpalan di pembuluh di batang otaknya itu. Tapi setelah 6 bulan gitu dia periksa lagi, itu udah nggak ada sama sekali nyangkut-nyangkut. Itu sejak Bapak pakai laser? Sejak saya pakai laser. Itu sejak saya pakai laser itu. Gumpalan itu udah nggak ada? Gumpalan itu udah nggak ada. Nanti tolong dijelasin ya. Ini mirip sama yang kita selalu bahas soal gumpalan-gumpalan, sumbatan-sumbatan itu ya. Jadi hasil itu bagus untuk Bapak bangga. Kemudian bagaimana dengan tensi Bapak? Karena saya ingat ceritanya pemirsa, waktu kena stroke pertama kali, tensinya 205. Iya.
Sekarang gimana tensi Bapak? Sekarang tensi saya itu paling tinggi 140, itu yang paling tinggi. Paling tinggi? Iya, paling tinggi Rata-rata 140. kalau lagi normal Bapak? Ya bisa 130 gitu. Oke. Jadi bawahnya jadi 140 per 70. Wah. Oke Pak, Ya. kami minta praktisi kesehatan membahas dulu. Ya. Ini apa yang terjadi sebenarnya setelah Bapak pakai laser? Ya, tapi yang pasti ya kalau saya lihat cerita Pak Adrianus ya dan kebahagiaan Ibu Safrida adalah ini adalah suatu bukti nyata ya bahwa pemirsa umur itu bukan suatu halangan untuk kita tetap produktif. Benar. Selama kesehatan kita bisa kita jaga dengan baik. Ya, siapa yang menyangka Pak Adrianus di usia 63 hampir 64 masih aktif, masih produktif, bahkan beliau adalah penyintas stroke Ya. dan sekarang tensinya bisa terkendali. Aktivitasnya jauh lebih baik daripada kita-kita yang masih muda ya. Misalnya keliling GBK 10 kali itu luar biasa Pak. Saya 1 kali aja udah nyerah Pak. Udah capek gitu ya. Artinya ini betul-betul kita perlu kualitas darah yang baik untuk bisa melakukan aktivitas seperti itu di usia seperti Bapak ini ya. Jadi Anda pemirsa, Anda jangan pesimis, Anda jangan kemudian putus asa bahwa Anda menyerah kena stroke kemudian Anda tidak bisa melakukan aktivitas lain ya. Kalau kita cerita tadi masalah Bapak adalah adanya penyumbatan udara di otak ya, terutama di otak belakang di mana dia ada mengalami keluhan awalnya ada tanda stroke. Itu tadi yang dikatakan Mas Nurman adalah bagian dari vertigo yang sentral. Tapi kalau kita bicara lebih luas lagi adalah kita bicara masalah penyumbatan pembuluh darah di sana yang menyebabkan ada kelumpuhan pada anggota gerak Bapak. Nah, penyumbatan itulah yang menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Penyumbatan ini bisa mengganggu dan menyebabkan tekanan darah Bapak meningkat, kemudian akan terjadi gangguan pada sirkulasi darah di daerah kepala, terutama otak. Sehingga terjadi kerusakan, jadi kematian pada jaringan otak dan timbullah tadi gejala kelumpuhan. Dan bantuan teknologi laser ini akan membantu sumbatan-sumbatan yang terjadi tadi untuk diuraikan. Darah-darah yang mengental, darah yang mengumpal itu diuraikan, kemudian dicegah untuk tidak mengumpal kembali. Dengan bantuan teknologi laser, dengan 3 sinar warna lasernya, dia akan membuat sirkulasi darah menjadi lebih baik. Dan ini mencegah komplikasi yang terjadi tidak hanya di otak saja Pak, tapi juga di jantung dan juga ginjal. Artinya kalau kita bicara kualitas darah, kita tidak hanya fokus di kepala saja, tapi di seluruh tubuh kita. Artinya dengan Bapak tetap menjaga pola hidupnya, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, kemudian dilengkapi dengan teknologi laser, maka harapannya kualitas darah Bapak terjaga baik, pembuluh darah Bapak baik, tekan darah bisa terkendali, dan Bapak bisa terhindar dari komplikasi penyakit-penyakit karena masalah darah dan pembuluh darahnya. Jadi untuk pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan kita menggunakan teknologi laser. Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi laser? Yang mana sih teknologi laser itu? Bagi pemirsa yang penasaran, adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini teknologi lasernya. Dan ini adalah alat kesehatan yang telah mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, membantu meningkatkannya selama 10 tahun terakhir sejak kemunculannya pertama kali. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi antara 15 menit hingga 60 menit per sekali penggunaan akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Sehingga Anda pun akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kalau Pak Adrianus berani saat itu, he took action. Dia mengambil tindakan didorong oleh keluarganya untuk pakai teknologi laser, maka ini waktunya Anda mendapatkan AccuLaser atau dokter laser sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Dan izinkan tim call center dari Gogomol untuk menjadi pendamping Anda. Pemirsa, ada banyak promo, ada juga cicilan program loh ini, 0%. Segalanya kami desain untuk kemudahan bagi Anda sebagai calon pelanggan kami. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Masih bersama Pak Adrianus, Ibu Safrida, istrinya. Pak Adrianus orang yang berhasil keluar dari lubang jarum, boleh saya bilang begitu. Habis kena stroke, harus istirahat seminggu, berbaring di ranjang saja. Hanya berbaring ya Pak? Ya betul, hanya berbaring di ranjang. Waktu itu apa sih yang Bapak pikirin selama berbaring?
Bapak memikirkan ketakutan-ketakutan tentang masa depan, atau Bapak masih punya semangat dan harapan? Waktu saya di tempat tidur itu kayaknya semangat dan harapan itu udah nggak ada, karena saya pikir itu apa ya, saya melek begini aja udah nggak bisa, bergerak juga udah nggak bisa, kerjanya itu muntah-muntah terus sepanjang hari itu. Benarkah demikian Bu Safrida? Iya, Ibu menyikapinya gimana keadaan suami tercinta, terkapar, lemah, nggak berdaya? Ya, panik ada, rasa khawatir ada, rasa takut juga ada. Apa yang paling Ibu takutkan? Ya takut semakin parah, totonya ntar nggak ada. Takut Ya, kehilangan? takut kehilangan lagi. Tapi saya sering kasih dia dorongan. Kalau misalnya dia mau ke kamar mandi kan harus bilang, kalau dia kan nggak bisa melek. Kalau melek kan pasti mutar. Jadi kita papa ya, saya sama anak saya yang laki, papa dia ke kamar mandi dengan mata merem. Saya bilang merem matanya, nggak usah melek. Pokoknya setiap ke kamar mandi dituntun, tapi mata nggak boleh melek. Pokoknya dia setiap bangun nggak boleh melek, saya bilang gitu. Jadi saya selalu kasih dorongan dia lah supaya jadi jangan melek. Kalau melek muntah kan nanti dia. Arahan demi arahan, Ibu ingatkan dia dengan sabar, tekun, setia Ibu dampingin dia. Saya yakin betul. Pak Adrianus merasa sangat beruntung punya Ibu ya. Iya Pak. Begitu ya. Betul ya Pak? Iya. Betul Pak, dorongan keluarga itu memang itu yang paling besar gitu ya. Bapak terkapar saat itu, Bapak lemah, istri tahu Bapak nggak bisa produktif sementara waktu. Betul. Kehilangan penghasilan ya Pak? Ya pasti. Oh iya betul. Pasti. Itu juga kekhawatiran Bapak, sampai kapan ini saya kosong penghasilan begini ya Pak ya? Iya, betul. Selama stroke itu Pak? Dan banyak juga orang katakan begitu, kalau namanya stroke itu ya kita udah nggak bisa berbuat apa-apa sampai bertahun-tahun ya. Tapi memang ya itu mujizat lah. Mujizat dengan saya beli dengan apa namanya alat ini, sehingga saya bisa beli, saya pakai, terbantu sekali gitu Pak. Itu benar-benar luar biasa dan mujizat yang terbesar bagi hidup saya. Karena selama hidup saya itu tidak pernah saya kena apa namanya sakit apa namanya vertigo seperti yang saya alami ini Pak. Waduh, ini luar biasa. Pak, apa yang paling berkesan Pak selama pakai teknologi laser? Saya terus terang aja, saya benar-benar berkesannya itu waktu saya awal-awalnya itu belum terasa, tapi begitu udah minggu kedua dan rasanya itu di tangan itu kayak apa ya, kayak denyut-denyut begitu, terus saya pakai lagi yang di apa namanya intranasal yang di hidung itu kayaknya jadi tadinya agak pusing itu langsung kayak hilang gitu. Memang itu mujizat yang terbesar dalam hidup saya gitu Pak. Jadi Bapak itu rutin pakai intranasal? Rutin. Bagus, gitu. Bagus gitu. Pak, karena memang intranasal didesain pemirsa. Meskipun alat utamanya ada di pergelangan, kemudian dipasangkan kabelnya masuk ke rongga hidung adalah tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembuluh darah dan darah kita yang ada di area otak. Nanti saya minta praktisi kesehatan untuk jelaskan kembali ya. Dan sekarang untuk menambah bobot pengetahuan kita semua, saya ajak pemirsa masuk ke tahukah Anda, deng deng deng, low level laser therapy dapat mencegah penggumpalan darah penyebab stroke. Penjelasannya silakan. Jadi kalau kita bicara masalah low level laser terapi, mungkin pemirsa Anda sering mendengar terapi dengan teknologi laser. Jadi ini memang suatu teknologi yang sudah lama digunakan di dunia kesehatan dan banyak sekali manfaat yang didapat. Tapi memang ini beda-beda bidangnya arahnya. Kalau kita bicara masalah pembuluh darah dan kualitas darah, maka kita menggunakan low level laser terapi dengan panjang gelombang yang memang khusus didesain untuk itu. Ya, jadi dia ada panjang gelombang 650 nanometer, di mana dia akan bisa menembus area permukaan kulit kita dari epidermis, hipodermis, dermis, kemudian masuk ke daerah muscle atau otot di situ. Dan kemudian di situ ada aliran darah yang mengalir di sana dan itu akan disasar oleh teknologi laser tadi, yang low level laser terapi. Dan di dalam pembuluh darah kita ini ada darahnya. Dan darah ini pun juga ada sel-sel, bagian-bagian sel darah merah. Dan itu yang berpotensi sering mengalami gangguan. Di mana kalau orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi akan menyebabkan kualitas darahnya akan menjadi menggumpal atau mengental. Orang bilang darah kental seperti itu ya. Dan ini dengan bantuan low level laser terapi ini akan dicegah supaya dia tidak menggumpal, ya, supaya dia lebih efektif lagi, supaya dia lebih metabolisme lebih baik lagi, bisa dimanfaatkan menjadi energi oleh sel-sel di tubuh kita.
Sehingga dengan itu maka sel darah kita tidak lagi atau kualitas darahnya tidak lagi mengental. Kalau makin melambat dia akan kemudian mengendap dan itu akan menyebabkan penyempitan, akan kemudian terjadi sumbatan. Dan ini akan menyebabkan tadi kerusakan jaringan otak yang disebut dengan stroke. Kalau di pembuluh darah jantung terjadi serangan jantung, kalau di ginjal terjadi kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Jadi kita bicara low level laser therapy, kita bicara masalah pengumpulan darah, maka ini diharapkan bisa membantu. Ya, tentunya harus juga diterapkan dengan pola hidup sehat, ya. Artinya pola makannya, istirahatnya, berat badannya, olahraganya, faktor stresnya. Kemudian harus juga dikontrol kesehatan kita, mengikuti saran dokter, kemudian dilengkapi dengan low level laser therapy ini. Jadi harapannya dengan kualitas darah yang baik, pembuluh darah yang baik, maka tadi kita bisa menjaga kesehatan kita, mengendalikan tekanan darah kita, dan ini mencegah untuk terjadinya masalah-masalah di kemudian hari. Terlebih lagi teknologi laser ini selain yang digunakan di pergelangan tangan, ini juga ada yang digunakan di rongga hidung kita ya Bu ya. Itu yang namanya intranasal yang dipakai sama Pak Adri juga. Ini fungsinya banyak Bu ya. Kurang lebih kayak gini kita cara pakainya ya. Jadi kita pakai di rongga hidung kita. Ini tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita ya. Bisa dibayangkan bahwa di area kepala kita nih organ indera kita tuh banyak sekali. Ada mata, telinga, hidung, mulut, bahkan yang paling penting itu apa? Otak ada di kepala kita gitu. Jadi dengan kita menyinari teknologi laser di area kepala kita, di rongga hidung kita, maka kita sudah menjaga aliran darah di daerah tersebut. Ingat, yang namanya darah kita ini dia mengandung gizi dan oksigen untuk regenerasi sel tubuh kita. Bukan hanya tentang penyumbatan pembuluh darah saja, tapi keluhan-keluhan seperti sakit kepala, vertigo, migrain, atau proses peradangan seperti sinusitis ini bisa dikendalikan dengan teknologi laser intranasalnya. Dan yang pastinya nih pada perempuan-perempuan yang sudah memasuki usia, sudah bertambah usianya, maka kita bisa manfaatkan teknologi laser ini untuk pencegahan terjadinya penuaan dini, termasuk ke kulit kita juga. Itulah kenapa pada orang-orang yang rajin dan rutin menggunakan teknologi laser, ini akan terjadi nih regenerasi selnya lebih bagus. Jadi tunggu apa lagi Bu ya. Dan untuk pemirsa di rumah juga yang belum pakai teknologi laser, ayo mulai dari sekarang kita manfaatkan teknologi laser seperti yang dipakai Pak Adri. Saya mengajak kepada teman-teman semua yang pernah mengalami penyakit seperti saya, jangan lupa membeli teknologi laser yang seperti yang saya pakai sekarang itu, dan saya pakai juga rutin pagi dan sore, sehingga semua penyakit di badan saya sudah terkendali semua. Yang tadinya di batang otak saya tersumbat dan di belakang juga tersumbat, dan sekarang saya sudah sembuh seperti biasa, dan bahkan saya bisa jalan kaki keliling GBK sebanyak 10 kali. Terima kasih. Pemirsa harus jadi konsumen yang bijaksana memang. Teknologi laser yang dipakai oleh Pak Adrianus dan nantinya Ibu Safrida akan pakai adalah dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir dengan spesifikasi sebagai berikut. 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik itu telah disesuaikan, dirancang untuk tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi pakainya rutin ya pemirsa. Nanti kalau sudah dapatkan ya udah pakai rutin 2 kali sehari. Durasinya tinggal diatur 15-60 menit sehingga diabetes Anda, kolesterol, hipertensi, asam urat terkendali. Dan Anda akan terhindar dari stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Udah, telepon aja sekarang. Ya, itu nomornya. Resmi kok, udah pasti. Ini stasiun televisi nasional terpercaya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli lewat nomor ini. Yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.